Dia duduk di sebelah seorang wanita. Kemudian, pria itu mengeluarkan uang dari dompetnya. Dia tidak hanya membayar sewa 1 bulan, tetapi membayar seluruh biaya sewa dengan uang tunai. Wanita itu menatapnya kagum. Lalu, pria itu masuk ke mobilnya dengan kemegahan dan keadaan yang luar biasa. Pria itu melunasi semua hutangnya dan membagikan kekayaannya. Akan tetapi, ini bukanlah akhir. Apa kau tidak punya uang kembalian? Ini ambil saja. Ada apa ini? Nama pria itu adalah Jae-sung. Dia tidak terlihat seperti lelaki sejati. Dari musim semi, 2 jam yang lalu, Jae-sung kehilangan harapan untuk hidup. Hidupnya sangat berantakan. Tidak ada hal baik. Ia tinggal di rumah sewaan yang berantakan. Terlihat seperti tempat pembuangan sampah. Jae-sung membakar segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Dia ingin mengakhiri hidupnya yang menyedihkan. Tapi, saat Jae-sung mencium bau tubuhnya, ia merasa sangat kotor. Jae-sung memutuskan untuk mandi sebelum mati. Saat ini, Jae-sung datang ke pemandian. Ia melihat sebuah jam tangan mahal milik pria itu. Matanya bersinar. Jae-sung berpikir, inilah kehidupan yang sebenarnya. Tuhan mungkin telah mendengar isi hati Jae-sung. Kemudian, kecelakaan terjadi. Pada saat ini, Jae-sung sedang mencuci rambutnya. Sabun itu tidak sengaja jatuh dari tangannya, dan sabun itu memantul beberapa kali, lalu menyelinap tepat di bawah kaki pria kaya itu. Jae-sung mengambil kunci pintu lokernya. Ia ingin mengembalikannya, tapi melihat pria itu yang tidak sadarkan diri, Jae-sung punya ide. Jae-sung melepas kuncinya sendiri dan meletakkannya di kaki pria itu. Karena Jae-sung ingin merasakan kehidupan orang kaya selama sehari, Jae-sung pun berubah menjadi pria muda kaya dan sukses. Jae-sung bahkan menemui gadis yang dicintainya untuk pamer. Tapi gadis itu memberitahunya, "Aku akan menikah bulan depan." Apakah itu benar? Jae-sung sangat terluka. Dia pernah berpikir, kegagalan masa lalunya itu semua karena kekurangan uang. Tapi sekarang, bahkan jika dia berpura-pura bersinar, Jae-sung tetap seorang pecundang. Lalu, Jae-sung pergi ke rumah sakit. Dia ingin mengembalikan milik pria itu. Tapi yang mengejutkan adalah, pria itu telah kehilangan ingatannya. Yoon Jae-sung. Mereka bilang ini namaku, tapi aku tidak bisa mengingatnya sama sekali. Akhirnya, mereka bertukar identitas. Jae-sung tidak tahu harus mengatakan apa. Kemudian, ia melarikan diri. Saat ini Jae-sung memikirkannya. Ia mengingat, ini adalah keberuntungannya. Ia masih bisa merasakan kehidupan ini melalui navigasi di mobil. Jae-sung datang ke apartemen mewah. Saat memasuki rumah pria itu, Jae-sung terpana oleh dekorasi mewah di dalamnya. Ia tidak tahu apa yang pria itu lakukan. Bagaimana pria itu begitu kaya? Setelah berkeliling, Jae-sung duduk di sofa yang empuk. Orang harus hidup seperti ini. Mereka bilang mudah untuk menjadi kaya, tapi untuk berhemat itu sulit. Pada saat ini, pria itu diantar oleh Rina menuju ke rumah sewaan Jae-sung. Melihat kamar yang berantakan dan tali yang digunakan untuk gantung diri, pria itu berpikir bahwa selama hidupnya, ia adalah pecundang yang tidak berguna. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, tapi keahliannya tetap ada. Setelah membersihkan kamar, pria itu menulis segala sesuatu tentang dirinya. Kemudian, pria itu merasa tertarik dengan pisau. Ada rasa ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Setelah mendengar ini, Rina membawa pria itu ke restoran miliknya dan bekerja dengannya. Di satu sisi, karena antusiasme. Di samping itu, juga karena biaya pengobatan pria itu dibayar olehnya. Ibu Rina sangat kesal. Seorang pria yang bahkan tidak ia kenal, apakah dapat melakukan pekerjaan dapur dengan baik? Namun, mereka tidak pernah berpikir saat pria itu melakukannya. Dia mengejutkan semua orang dengan keterampilan pisaunya. Lalu, pria itu memegang pisau dapur. Setelah pemanasan, gulungan nori itu dipotong setipis koin. Lalu, pria itu mengambil acar lobak. Setelah itu, potong-potongan lobak memiliki ukuran yang sama. Penyajiannya sangat halus, seperti restoran bintang 5. Itu membuat pengunjung tidak tega memakan hidangannya. Restoran Rina menjadi sangat populer. Banyak orang yang ingin datang ke sini untuk melihat kemampuan pria itu. Tapi pria itu sangat bingung. Karena kehilangan ingatan, dia tidak bisa mengingat apa yang dia lakukan sebelumnya. Tapi dia memiliki memori mengenai pisau. Dengan keterampilan ini, pria itu menjadi koki. Hidupnya tidak akan sengsara. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil. Saat membuka kalender di kamarnya, dia menemukan petunjuk penting. Tanggal 25 bulan ini. Untuk mengetahui apa yang terjadi, pria itu pergi ke sebuah tempat. Tapi dia bingung. Saat ia masuk ke dalam mobil, dia diminta bekerja sebagai aktor grup. Pria itu tidak bisa mengingat jika ia mempunyai mimpi menjadi seorang aktor.
Dia membuat banyak kesalahan di lokasi syuting dan dimarahi oleh sutradara. Tapi pria itu sangat kuat dan tidak mudah menyerah. Begitu dia menerima pengaturannya, bahkan jika dia adalah aktor grup, atau juga jika dia harus memulai dari awal, dia masih harus berpegang pada kultivasi seorang aktor. Sejak hari itu, pria itu menggigit pena dan melakukan sit-up sambil melatih ejaannya, lalu mempraktikkan dialognya di atap. Saat ini, pria itu berada di lokasi syuting. Dia mengambil peran sebagai pengawal dalam adegan aksi. Kemudian, saat pria itu tampil, ia terlihat mempesona. Bahkan gerakan yang paling sulit dapat dengan mudah ia lakukan. Sutradara terkesan olehnya dan memberinya peran utama. Siapa pria ini sebenarnya? Pria ini bernama Hyung-wook. Hyung-wook memiliki kemauan yang kuat. Sebelum dia kehilangan ingatannya, Hyung-wook terlibat dalam pekerjaan khusus. Dan begitulah, saat ini, Jae-sung melihat sederetan pakaian milik Hyung-wook dan ada seragam polisi. Lalu, saat membuka kotak, kotak itu berisi uang tunai yang sangat banyak. Saat Jae-sung menyalakan TV, tidak peduli ia mengubah salurannya. Yang tampil adalah wanita cantik berlatih yoga. Jae-sung menyadari, ini adalah layar pengawasan. Yang lebih aneh lagi adalah, ketika Jae-sung sedang mengambil anggur, tiba-tiba ia membuka pintu rahasia. Di dalam ruangan itu, terdapat berbagai kartu ID, paspor dari berbagai negara, serta banyak senjata dan peralatan berteknologi tinggi. Melihat informasi di dinding dan gambar dalam pengawasan, Jae-sung mengetahui wanita yang diawasi bernama Eun-ju. Ia adalah saksi dari perusahaan dana dan bukti kriminal. Ternyata, pria itu bersiap mengajukan pengaduan ke kejaksaan. Talkie-walkie di samping juga terdengar suara polisi. Jae-sung tiba-tiba menyadari, Eun-ju adalah seorang saksi. Dan Hyung-wook pasti memiliki rahasia. Hyung-wook bertugas melindunginya. Begitu dia menerima pengaturan ini, Jae-sung memutuskan untuk menggantikan Hyung-wook untuk menyelesaikan misi mulia ini. Jae-sung tidak boleh ada hubungan dengan Eun-ju. Setelah itu, Jae-sung mengambil tugas perlindungan saksi dan memperhatikan Eun-ju. Tapi Jae-sung sangat tidak profesional. Ia mengirim hadiah kecil dan mendekatinya secara romantis. Perlindungan saksi macam apa ini? Ini jelas menggoda gadis itu. Saat ini, perasaan mereka berangsur-angsur menghangat. Eun-ju juga memiliki perasaan untuk Jae-sung. Sampai hari ini, ponsel Hyung-wook tiba-tiba berdering. Jae-sung pun mengangkat telepon. Penelepon bertanya tentang komisi, dan hasilnya, dia juga memintanya keluar untuk bertemu. Mendengar pihak lain berkata akan menambah uang, Jae-sung menyamar sebagai Hyung-wook. Dia datang ke tempat pertemuan, dan menemukan bahwa pihak lain berasal dari perusahaan dana. Mereka mengeluarkan sekantong uang tunai, dan menyuruhnya untuk membunuh wanita itu, agar wanita itu tidak diserahkan ke kejaksaan. Jae-sung kemudian menyadari, Hyung-wook bukanlah pelindung, tapi seorang pembunuh profesional. Sialan. Seorang pembunuh bayaran yang amnesia, secara tidak sengaja, menjadi aktor terkenal. Yang ini sudah berakhir kan? Dengan keringat dan dedikasi, gaya akting yang unik, serta aktingnya yang gagah, Hyung-wook dihargai oleh sutradara. Dari aktor grup tanpa dialog, menjadi aktor utama yang memiliki banyak dialog, frekuensi kemunculannya meningkat. Dia menjadi semakin populer. Orang-orang yang lewat sering meminta tanda tangannya. Tapi Rina takut dengan kerja kerasnya. Dia menawarkan untuk menjadi asistennya. Tapi, disinilah masalahnya. Adegan cinta, Hyung-wook yang terbiasa berkelahi dan membunuh, dihadapkan dengan adegan cinta, Hyung-wook sangat kaku. Bahkan, Hyung-wook selalu melihat ke bawah. Ya, di mana kamu berbicara sekarang? Setelah beberapa percobaan, Hyung-wook sangat frustrasi. Mau tak mau ia mengeluh kepada Rina. Rina tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk membantunya, dan mendorong Hyung-wook ke dinding. Dan dorongan ini membuat hubungan antara keduanya perlahan berubah. Hyung-wook dan keluarga Rina datang ke gunung berkemah. Melihat Rina bermain air di sungai, Hyung-wook tersenyum cerah. Lalu, ia berbaring di tanah dengan gembira, dan berharap waktu akan berhenti di detik ini. Tapi seperti takdirnya, saat ini hujan turun deras. Hyung-wook melihat sesuatu di depannya. Ia merasakan deja vu. Terakhir kali Hyung-wook menjalankan misi terjadi di malam hari saat turun hujan. Setelah membunuh orang, Hyung-wook pergi ke pemandian terdekat untuk membersihkan noda darah. Kemudian dia bertemu Jae-sung. Memori Hyung-wook tiba-tiba kembali. Lalu Hyung-wook kembali ke rumah aslinya. Dia segera menyadari apa yang telah terjadi. Jae-sung mencuri kuncinya dari pemandian dan menggunakan identitasnya, serta melakukan kontak dengan target. Hyung-wook sangat marah. Saat ini, Hyung-wook datang ke rumah Eun-ju dan menendang Jae-sung. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berlarian di luar? Tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggumu? Meskipun Hyung-wook adalah seorang pembunuh, tapi dia tidak benar-benar membunuh orang.
Setelah menerima komisi untuk membunuh seseorang, dia membuat kesepakatan dengan target, membantu memalsukan kematian mereka, dan membuat identitas baru untuk melarikan diri. Tidak hanya seperti itu, dia juga bisa mendapatkan dua uang dari dua pihak. Hyung-wook menyuruh Eunju untuk melarikan diri. Tapi sekarang mereka tidak hanya memburu Eunju, tapi juga Jae-sung. Eunju tidak bisa melepaskan Jae-sung. Dia tidak ingin melarikan diri sendirian. Jae-sung merasa, ia sebenarnya tidak cukup baik untuk Eunju. Bahkan jika dia mati, tidak ada yang akan peduli. Melihat Jae-sung yang putus asa, Hyung-wook sangat marah. Sebelumnya, ia telah mengunjungi ayah Jae-sung. Dia tampak sangat keras. Faktanya, dia selalu peduli dengan Jae-sung. Setiap kali Jae-sung berakting dalam sebuah drama, dia akan menonton semuanya. Hyung-wook pun memarahi Jae-sung. Dia punya mimpi tapi tidak berusaha. Itu sebabnya dia menjadi seperti ini. Sambil bekerja keras, ada orang di sekitarmu yang bahagia untukmu. Orang yang menyemangatimu. Sungguh itu adalah kebahagiaan yang patut disyukuri. Dengan berganti identitas dengan Jae-sung, Hyung-wook bermimpi memiliki kehidupan yang tenang. Ia merasa iri dengan Jae-sung. Dia lelah menjadi seorang pembunuh. Saat ini, Hyung-wook hanya ingin menjalani kehidupan yang baik. Jadi dia membuat keputusan. Ayo kita bertiga menghilang. Hyung-wook memanggil kliennya dan menetapkan tempat untuk bertemu. Dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan aktingnya untuk menampilkan pertunjukan yang paling realistis. Hyung-wook kembali ke rumah kontrakan dan memberitahu Rina bahwa ingatannya telah kembali. Hyung-wook ingin putus dengannya. Rina pun menangis dan pergi. Kemudian, Rina melihat Hyung-wook pergi. Rina pun mengikutinya. Di pabrik yang ditinggalkan, klien itu mengikuti instruksi Hyung-wook. Mereka datang ke sini untuk menyelesaikan transaksi. Tiba-tiba Jae-sung bersama Eunju keluar dari persembunyian. Jae-sung berpura-pura menjadi pembunuh. Di hadapan mereka, Jae-sung menusuk Eunju sampai mati. Keterampilan akting aktor Jae-sung membuat klien tampak ketakutan. Kemudian Hyung-wook muncul. Ia berpura-pura menjadi pembunuh yang bisnisnya dirampok. Dia datang untuk mengalahkan Jae-sung dan berpura-pura bertarung dengannya. Semua kejadian ini berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Tapi saat itu, Rina muncul dan mengganggu rencana mereka. Hyung-wook pun menyuruhnya bersembunyi. Tapi Rina menolak. Saat ini, Jae-sung bangkit untuk berimprovisasi, lalu menikam Hyung-wook dengan pisau. Setelahnya, Eunju menekan tombol. Kemudian, sebuah wadah jatuh dari atap. Kehidupan ketiga orang itu belum diketahui. Komisaris mengirim seseorang untuk memeriksa. Lalu, darah menyebar di sekitarnya. Semua orang ketakutan. Pria itu tidak berani maju lagi. Mereka semua sepertinya telah mati. Tetapi faktanya, tiga orang itu selamat dan bersembunyi di dalam wadah. Dan darah yang terlihat hanya sebuah cairan biasa. Permainan berakhir dengan sempurna. Tapi Rina menangis. Dia berpikir bahwa Hyung-wook benar-benar telah ditikam. Hyung-wook tergerak oleh perasaan Rina. Dia memutuskan untuk tidak melarikan diri lagi. Lalu, Hyung-wook mengungkapkan identitas aslinya. Tapi Rina tidak peduli sama sekali siapa dirinya yang dulu. Setelah menghabiskan waktu bersama, telah membuat Rina percaya bahwa Hyung-wook adalah pria baik. Rina pun mengantarnya ke lokasi syuting. Semua orang telah menunggunya. Dalam suasana romantis ini, melalui adegan ini, Hyung-wook menyatakan hatinya kepada Rina. Aku ingin tetap di sisimu. Aku ingin menjadi orang yang kamu kenal. Aku ingin tetap di sisimu seperti ini. Bisakah kamu menerimaku? Ya. Di akhir film, Hyung-wook terus bekerja sebagai aktor dan menjadi orang yang hebat. Aktor yang bekerja dengannya hari ini adalah aktor baru. Apa kabar? Saya aktor baru Yoon Jae-sung. Hyung-wook tersenyum. Anak ini, akhirnya, dia berhasil. Film ini berjudul Lucky, yang diadaptasi dari film Jepang. Film ini telah dibuat ulang, berjudul Crowded. Meskipun versi Korea memiliki ciri khas, tapi tetap menambahkan elemen komedi dan tidak kehilangan inti emosional dari film. Dalam film, Jae-sung yang menyedihkan, kehilangan harapan dalam hidup, dia ingin mati. Tapi ketika Hyung-wook mengambil alih hidupnya, Hyung-wook tidak menjadi seperti dia. Sangat berbeda. Hyung-wook tidak hanya menjaga hidupnya tetap teratur. Bahkan setelah belajar akting dari awal, dia juga menyelesaikan karirnya sebagai aktor besar. Kunci untuk mengubah nasib seseorang tidak pernah menjadi kunci keberuntungan, tapi kegigihan untuk maju dan dorongan untuk tidak pernah tunduk pada takdir. Itu saja untuk cerita kali ini. Jika Anda memiliki film yang ingin Anda tonton, Anda bisa memberitahu saya.
Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa.